Hai teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channelnya Anggar. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, salam kenal, namaku Anggar. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggalnya berpindah-pindah. Di video kali ini, Anggar mau ngajakin teman-teman semua buat bereksperimen menggunakan buah lerak. Nah, buah lerak ini adalah salah satu bahan alami yang bisa kita gunakan sebagai sabun pembersih gitu ya. Jadi dia bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Nah, kalau teman-teman belum tahu lerak itu seperti apa, teman-teman bisa nonton di videoku yang sebelumnya. Nah, seperti apa sih cara pembuatannya? Kita langsung aja ya. Oke, jadi untuk yang pertama kita akan membuat sabun lerak dengan versi direbus. Nah, pertama teman-teman bisa siapkan dulu buah leraknya secukupnya aja. Nah, di sini percobaan pertama aku menggunakan 20 buah lerak. Nah, buah leraknya itu kita hilangkan dulu bijinya ya. Karena di sini buah leraknya cukup keras, jadi emang butuh effort sih, bisa pakai tenaga dalam ya buat menghilangkan biji dari buah leraknya itu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mau memisahkan biji dari buah leraknya dengan cara yang lebih mudah, teman-teman bisa merendam dulu buah leraknya selama 1 atau 2 hari. Nanti itu biji leraknya tuh akan mudah banget untuk dilepaskan. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di percobaan yang kedua ya, seperti apa mudahnya kita menghilangkan biji lerak yang sudah direndam sebelumnya. Nah, dari beberapa tutorial yang udah aku lihat sebelumnya, dari 10 biji lerak itu sebenarnya bisa teman-teman campurkan dengan 1 liter air. Artinya 20 biji lerak bisa dicampur dengan 2 liter air ya. Tapi di sini karena aku juga ada membaca salah satu tips membuat sabun lerak itu dengan 350 ml air. Dan kebetulan aku penasaran juga ya bedanya 350 ml air dengan 1 atau 2 liter air itu seperti apa sih jadinya. Jadi di sini aku coba dengan 350 ml air. Nah, semua buah lerak yang sudah dikupas kita masukkan ke dalam panci yang akan kita gunakan untuk merebus. Dan seperti tadi aku bilang, aku masukkan 350 ml air. Kemudian kita hidupkan apinya dengan api kecil saja gitu ya, jadi jangan terlalu besar. Ini didiamkan 15 menit sampai buah leraknya mendidih. Kalau sudah, kita diamkan dulu sampai dingin. Nah, kalau udah dingin kita siapin wadah dan juga saringan untuk memasukkan sari buah lerak yang sudah didinginkan tadi ke dalam wadah. Nah, ini hasilnya aku dapat sekitar 220 ml ya dari air yang 350 ml tadi. Cuma karena kemarin itu aku lupa dengan buah lerak ini, akhirnya aku diamin dia semalaman dan airnya malah makin menyusut. Jadi dikit banget ya dapatnya. Nah, sekarang kita langsung aja yuk tes gimana sih sabun lerak ini, apakah dia benar-benar memiliki busa yang melimpah dan apakah baju-baju yang kita akan cuci ini akan jadi benar-benar bersih menggunakan sabun alami yang benar-benar cuman menggunakan buah lerak plus campuran air aja. Nah, kita langsung lihat aja ya teman-teman di eksperimen yang pertama ini. Nah, berhubung sari lerak yang aku hasilkan tadi warnanya pekat banget, jadi untuk menghindari kecelakaan gitu ya, aku mencoba untuk mengisi dulu air dengan sabun lerak gitu ya. Jadi dilarutkan dulu sabun leraknya di air supaya dia tercampur, baru deh nanti dimasukin bajunya. Nah, teman-teman bisa langsung lihat ya di sini busanya tuh benar-benar melimpah banget dan ini benar-benar ramah lingkungan loh teman-teman, karena teman-teman lihat sendiri kan tadi aku nggak ada tambahin apapun bahan-bahan kimia yang berbahaya. Jadi ini benar-benar solusi banget buat teman-teman yang pengen mulai beralih ke gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Nah, di sini aku udah masukin ya beberapa pakaian karena di sini mesin cuci yang aku pakai itu mini, portable gitu. Jadi cuman bisa kapasitas maksimumnya 9 sampai 10 baju aja. Nah, setelah kita masukin pakaiannya, sekarang kita setting putaran yang akan kita gunakan.
Nanti setelah selesai berputar, teman-teman bisa lihat langsung ya, busanya itu bener-bener langsung larut ke dalam air. Jadi kita nggak perlu bilas berkali-kali, cukup 2 kali bilas aja itu cucian kita udah jadi. Seru banget kan? Jadi nyucinya cepet, hemat air dan hemat deterjen. Oke, lanjut. Sekarang kita ke eksperimen yang kedua. Jadi di eksperimen kedua ini kita akan membuat sabun buah lerak dengan metode direndam. Jadi di sini aku menggunakan 10 biji buah lerak yang akan direndam dengan menggunakan 1 liter air. Nah, setelah direndam, biji lerak ini didiamkan selama 2 hari 2 malam teman-teman, supaya buah leraknya menjadi lunak sehingga kita mudah untuk mengeluarkan biji dari buahnya. Nah, ini adalah tampilan biji buah lerak yang sudah aku rendam selama 2 hari 2 malam. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, aku tinggal pencetin buahnya aja. Jadi udah lunak banget dan bijinya udah bisa langsung dikeluarkan dengan sangat-sangat mudah. Menurutku metode yang kedua ini salah satu metode yang sat-sat banget ya, karena ini nggak perlu direbus. Kita setelah keluarin biji leraknya tinggal diremas-remas aja, nanti itu saponin, zat yang mengeluarkan busa itu dia akan keluar dengan sendirinya dan kita udah bisa langsung mendapatkan sabun lerak yang fresh, jadi bisa langsung digunakan. Nah, untuk sabun lerak yang direbus tadi itu bisa disimpan dan digunakan dalam beberapa hari ke depan. Nah, karena tadi yang pertama itu direbusnya tanpa menggunakan bahan pengawet alami sekalipun, untuk menjaganya tetap fresh dan awet, teman-teman bisa taruh di dalam kulkas ya teman-teman. Lerak-lerak yang kita gunakan ini nggak hanya sekali pakai loh teman-teman. Jadi dari setiap lerak yang kita gunakan ini bisa digunakan hingga 3 kali dengan proses yang sama gitu ya. Yang direbus, kalau mau direbus lagi ampasnya itu bisa. Nah, yang direndam pun kalau mau direndam lagi ya juga bisa kayak gitu. Jadi bisa sampai 3 kali, dan nanti ampasnya itu teman-teman nggak perlu buang gitu ya, teman-teman bisa blender sehingga mendapatkan sabun lerak yang ada serat-seratnya, itu nanti bisa digunakan untuk mencuci piring. Jadi benar-benar zero wash sampai habis gitu ya dipakainya. Ini benar-benar hemat banget karena ternyata buah lerak ini di pasaran itu murah banget loh teman-teman. Ini aku beli 1 kilo cuman 20.000 dan itu isinya banyak banget gitu ya. Jadi bisa memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga kita. Nah, ini di sini aku udah peras-peras buah leraknya. Teman-teman bisa lihat langsung ya betapa busanya itu melimpah sekali. Nah, karena di sini aku menggunakan mesin cuci mencucinya, jadi sisa dari ampas leraknya itu aku masukkan ke dalam kantong saringan, yang mana nanti kantong saringan ini dimasukkan ke dalam mesin cuci supaya bisa lebih memaksimalkan busa dari sabun leraknya. Ya, karena sabun lerak ini sudah direndam sebelumnya ya buah leraknya, jadi dalam proses mengeluarkan saponinnya itu juga nggak perlu effort. Beda sama yang tadi ya, waktu kita ngeluarin bijinya itu butuh effort banget di cara yang pertama. Kalau ini nggak perlu effort karena udah bener-bener lunak dan gampang banget diremas-remas. Nah, ini kantong yang tadi aku ceritain, aku akan masukkan ampas-ampas dan sekalian bijinya juga gitu ya ke dalam kantong ini, dan nanti dia akan dimasukkan ke dalam mesin cuci. Oh iya, aku sering banget mention kenapa buah lerak ini bagus banget digunakan, karena dia ramah lingkungan dan dia itu mengandung antioksidan yang kaya loh teman-teman. Jadi sisa dari penggunaan sabun kita itu nggak akan mencemari lingkungan, justru dia akan membantu lingkungan perairan, ekosistemnya itu jadi lebih baik sehingga ikan-ikan bisa hidup dan pastinya nggak mencemari air kayak gitu. Jadi aku sih rekomen banget ya menggunakan sabun lerak ini, walaupun kita perlu bikin dulu, tapi setidaknya kita jadi bisa ngebantu menjaga bumi dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dari rumah aja. Oke, sekarang kita lanjut untuk
tes busanya ya teman-teman. Jadi di sini aku sudah masukkan air ke mesin cuci, dan ini aku masukin juga larutan leraknya. Jadi ini busanya nempel ya, banyak banget busanya. Dan wow, teman-teman bisa lihat ya, di mesin cuci aku itu udah makin banyak banget busanya. Ini aku saring-saring supaya ampas leraknya itu nggak banyak ngikut ya ke dalam mesin cucinya. Tapi teman-teman udah bisa lihat langsung kan betapa melimpah busanya, kayak kita tuh pakai deterjen gitu loh. Tapi ini bener-bener deterjen yang sangat amat alami. Jadi ini aduh rekomen banget ya di zaman sekarang, apalagi banyak banget kan kita dengar kerusakan-kerusakan lingkungan. Kayaknya emang udah waktunya loh kita itu lebih peduli sama hal-hal kecil. Nggak harus jadi hero kok untuk nyelamatin bumi. Kita bisa mulai loh dari hal-hal yang bahkan dari skala rumah tangga seperti ini. Oke, setelah semuanya siap, larutan leraknya sudah masuk, kemudian airnya sudah ditambahkan. Sekarang kita siap untuk memasukkan baju-baju yang akan dicuci ke dalam mesin cuci. Nah, di sini karena baju-baju yang aku cuci itu cukup besar-besar dan berat, jadi aku nggak sampai memasukkan 10 potong baju, tapi nggak apa-apa ya karena ini juga mesin cucinya portable, jadi supaya dia bisa membersihkan dengan maksimal. Jadi kita langsung aja, lihat tuh busanya melimpah banget kayak pakaian deterjen. Dan ini hasil cucinya ya teman-teman, dia memang tidak wangi sewangi deterjen karena kan kita nggak ada memasukkan bahan-bahan pewangi lainnya ya. Kalau teman-teman mau masukin essential oil sebenarnya bisa, cuman karena ini aku pengen tahu di percobaan pertama ini seperti apa sih sabun lerak. Nah, jadi aku langsung masukin polos aja. Ini hasil cucinya teman-teman. Jadi benar-benar busanya tuh langsung hilang dan airnya tuh berubah sesuai dengan tingkat kekotoran dari pakaian kita. Jadi benar-benar bagus banget sabun lerak ini. Oke, jadi gimana menurut teman-teman? Susah nggak sih bikin sabun leraknya? Ternyata nggak sesusah yang kita bayangkan ya teman-teman. Nggak butuh banyak bahan, cukup buah lerak dan juga air saja. Itu udah bisa banget bikin kita punya sabun cuci yang ramah lingkungan. Bisa buat cuci piring, bisa buat cuci baju, bahkan bisa juga untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan kebersihan kita di rumah gitu ya. Jadi dengan teman-teman punya buah lerak ini, teman-teman sebenarnya nggak perlu lagi beli produk pembersih di luaran sana yang mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Menurut teman-teman akan lebih mudah cara membuat sabun lerak yang pertama apa yang kedua sih? Nah, kalau menurut aku sih keduanya lumayan mudah ya dan nggak ribet juga. Dan kalau misalnya teman-teman pengen bikin sabun lerak dalam jumlah yang besar, mungkin sebagai stok supaya nggak bikin tiap hari gitu ya, itu juga sebenarnya bisa banget. Itu ada trik khususnya yang akan aku bagiin mungkin di next video. Jadi jangan lupa kalau teman-teman belum subscribe gitu ya, jadi teman-teman subscribe dulu. Dan jangan lupa hidupin juga loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for watching dan sampai ketemu di video berikutnya.